Chapter 126. Chae Jinyeon, 4. Tanggal 25 Desember. Hari Natal. Pada liburan yang indah ini dirayakan oleh kekasih dan keluarga, sepotong besar berita melanda Korea. Serikat Peringkat 1 Dunia, Rahmat Suci Pencipta, mengumumkan kampanye Menara Keajaiban mereka. Meskipun pengumuman itu terlambat 2 minggu, saya tidak terlalu keberatan, karena hasilnya sama. Saya sudah membeli saham mereka senilai 4 miliar won, dan saya harus segera bisa menjualnya. Apa kamu merasa cemas? Saat ini, saya sedang berbicara di telepon dengan Kim Suho sambil membaca grafik saham Guild. Rahmat Suci Pencipta plus 10,1%. Jarang sekali saham Guild teratas berfluktuasi sangat banyak, tetapi persediaan Critters Grace Suci sudah naik 10%. Karena saya menggunakan leverage pasar saham, laba yang saya hasilkan hampir 100%. Tidak semuanya. Terlepas dari apa yang dikatakan Kim Suho, saya bisa mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Penaklukan Tower of Miracle akan berlangsung selama 6 bulan. Meskipun sebagian besar penaklukan tower berakhir dalam 3 bulan, Tower of Miracle saat ini adalah menara terbesar di dunia. Tidak dapat menaklukkan menara ini bahkan dengan 6 bulan, Rahmat Suci Pencipta akan mengumumkan kekalahan mereka. Saya berpikir untuk menghentikan mereka karena saya tahu mereka akan gagal, tetapi tidak mungkin bagi Guildmaster mereka untuk mendengarkan seorang anak seperti saya. Bagaimanapun, dia menolak untuk mendengarkan bahkan Yun Sengah. Dia akan kembali dengan kemuliaan. Aku juga berharap demikian. Karena pengumuman ditunda 2 minggu, mereka mungkin memiliki peluang untuk berhasil. Padahal, dengan logika yang sama, mereka mungkin menderita kerugian yang lebih besar. Mulai saat ini, saya tidak bisa memastikan masa depan. Saya mungkin memiliki hutan pengetahuan di kepala saya, tetapi ada banyak pohon di sana. Tidak ada cara bagiku untuk mengenal mereka semua. Oh, ngomong-ngomong, kamu sedang dalam perjalanan untuk bertemu Chae Nayun, kan? Aku melirik arlojiku. Pukul 11.59 pagi. Itu semenit sebelum waktu yang dijanjikan Chae Nayun memaksaku. Petik 2. Kenapa aku harus begitu? Apa, ayolah, jangan seperti itu. Dia banyak merencanakan hari ini. Apa? Nah, dia bertanya padaku tentang apa yang kamu sukai dan apa yang harus dilakukan bersama itu menyenangkan. Dia sangat menantikan hari ini, jadi kamu harus pergi. Sepertinya Kim Suho lebih khawatir tentang Chae Nayun dan aku daripada Yun Sengah. Petik 2. Aku menutup telepon. Tunggu, tolong. Pergi saja gelombang tolong gelombang. Kenapa kamu bertingkah imut ke arahku? Itu hal yang sangat mirip Kim Suho untuk dilakukan. Sambil tersenyum, aku menutup telepon. Saya menutup laptop saya, berbaring di sofa dan menyalakan TV. Setelah menghabiskan 1 jam hanya menghabiskan waktu. Tididi. Pintu terbuka, dan Evandel serta Hayang kembali dari jalan mereka. Kami kembali gelombang. Meong gelombang. Evandel berlari ke sofa segera setelah dia menutup pintu dan menatapku dengan penuh perhatian. Dari kelihatannya, dia menginginkan sesuatu dariku. Menyadari sudah saatnya anime favoritnya dimulai, saya menyerahkan remote-nya dan pergi ke kamar tidur. Aku melompat ke ranjang, lalu napas bawah sadar keluar. Jantungku berdenyut kesakitan dan tiba-tiba aku punya keinginan kuat untuk merokok. Merasa perasaan tidak nyaman ini akan terus berlanjut jika saya tetap diam, saya melihat jam tangan pintar saya dengan enggan. Tidak ada pesan atau panggilan dari Chae Nayun. Kalau begitu, dia seharusnya sudah pulang. 1 jam telah berlalu, dan dengan kepribadiannya, tidak mungkin dia menungguku. Mengatakan pada diriku sendiri, aku mengambil konsol game. Sama seperti itu menjadi 3 hal. Pada akhirnya, saya meninggalkan kamar, tidak mampu menenangkan hati saya yang berdenyut. Evandel sedang tidur di sofa, menggunakan Hayang sebagai bantal. Ketika aku dengan hati-hati memutar gagang pintu agar tidak membangunkannya, Evandel dan Hayang bangkit dan menatapku dengan mata mengantuk. Evandel, aku akan keluar sebentar. Saya akan membawa kembali makanan enak. Petik 2. Petik 2. Evandel kembali tidur. Saya cepat-cepat meninggalkan asrama. Mengendarai sepeda yang saya parkir di tempat parkir, saya perlahan-lahan pergi ke rumah sakit VIP Daehyun. Petik 2. Dia masih di sana. Saya datang ke sini, berpikir, mungkin saja, dan saya benar. Chae Nayun bersandar di dinding rumah sakit, mengenakan pakaian yang jelas dipilih dengan hati-hati. Rambut pendeknya memiliki gelombang lembut, menandakan bahwa dia telah menata rambutnya, dan dia biasanya mengenakan riasan ringan. Melihatnya, rasa sakit yang berdenyut-denyut di hati saya semakin kuat. Sambil mendesah, aku perlahan-lahan melaju menuju Chae Nayun. Chae Nayun menatap jam tangannya sambil cemberut. Tetapi ketika dia mendengar suara mesin motor saya dan mendongak, dia tersenyum cerah. Hei, Kim Ha-jin. Petik 2. Menunjuk ke arahku, dia berlari ke arahku dengan tergesa-gesa. Kamu panik. Maksudku, kamu sangat terlambat. Di mana kamu? Aku tidak setuju untuk bertemu sejak awal. Hanya itu yang bisa saya katakan. Chae Nayun menatapku sekali, tetapi tidak mengeluh. Dia hanya mengangkat arlojinya. Aku punya banyak rencana untuk hari ini.
Kita seharusnya makan siang di siang hari, bermain bowling jam 1, pergi ke kafe jam 2, mengunjungi tarot fortune teller jam 3, pergi ke arcade jam 4, pergi ke restoran jam 4.40. Petik 2. Mendengar dia melafalkan jadwal yang telah dia rencanakan, aku dengan ringan memukul kepalanya. Oke. Dia menegang tubuhnya dan mengangkat kepalanya perlahan. Saya pikir dia bereaksi lebih kuat, tetapi dia hanya menatap saya dengan bingung dan bertanya. Kenapa kamu memukulku? Petik 2. Siapa yang merencanakan semuanya seperti itu? Ini bukan pelatihan tempur. Petik 2. Lalu apa yang kita lakukan? Ayo pergi berkendara. Kami memiliki sekitar 2 jam lagi. Petik 2. Saya berbicara ketika saya mengetuk kursi di belakang saya. Mendorong. Yakin. Chae Nayun bersukacita. Begitu dia duduk di kursi belakang, saya menginjak pedal gas. Ayo langsung ke arcade. Setelah kami bermain game selama 40 menit, kita bisa pergi ke restoran. Petik 2. Diam, bodoh. Tanggal seharusnya bersifat spontan. Petik 2. Petik 2. Ini bukan kencan. Aku sudah bilang jangan salah paham, Ukyak. Petik 2. Saya mempercepat untuk mencegah dia membenarkan lebih. Tanpa pergi ke arcade, saya membuat lingkaran besar di sekitar Seoul. Pada hari Natal yang bersalju ini, kami berkeliling melihat pemandangan Seoul yang indah. Meskipun saya terlambat 3 jam, kami melihat banyak hal dan menikmati waktu bersama. Kami mampir ke toko pakaian, dan saat kami pergi, kami mengenakan pakaian yang sangat berbeda dari awalnya. Kami kemudian makan di sebuah restoran, dan saya memaksa Chae Nayun untuk makan pancake. Setelah menghabiskan 2,5 jam bersama, sudah waktunya baginya untuk pergi, jadi saya mengantarnya ke stasiun portal. Stasiun portal domestik. Portal yang harus diambil Chae Nayun terhubung ke provinsi Hamgyong Utara. Namun, dia tetap di dekat saya, ragu untuk pergi. Cepat, kamu akan terlambat. Tidak dapat menatapnya dengan lurus, aku bergumam ketika menatap portal di kejauhan. Chae Nayun lalu menyenggol bahuku. Hei. Petik 2. Hari ini menyenangkan. Kata-kata pendek dan tenang Chae Nayun membuatku pahit dan lebih menyakitkan. Saya senang. Ngomong-ngomong, sebelum aku kembali, jangan. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak apa-apa, aku akan segera menemuimu. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya. Meskipun kecil dan putih, tangannya kasar dan kapalan. Dengan senyum pahit, aku meraih tangannya. Dia pasti menyukai sensasi itu karena pipinya memerah. Tanganmu cukup besar, dan lembut. Karena aku hanya perlu menarik pelatut ketika aku berlatih. Aku cemburu. Lagian. Petik 2. Chae Nayun mengeluarkan batuk kering dan melepaskan tanganku. Sampai jumpa. Aku tersenyum diam. Kalau begitu aku pergi. Ya. Tetap aman. Dengan kata-kata terakhir itu, Chae Nayun berjalan ke portal, melirik ke belakang beberapa kali dengan menyesal. Tanggal 3 Januari hari ketiga tahun baru. Dalam cuaca dingin, saya naik sedan yang diparkir di taman terpencil. Jain dan seorang pria yang belum pernah saya temui sebelumnya duduk di kursi depan, sementara bos duduk di belakang. Ini adalah pembantu yang aku bicarakan, jadi jangan terlalu terkejut. Halo. Dinilai dari gaya rambut pria regae dan kulit hitamnya, dia kemungkinan adalah Khalifah, kursi Blue Chameleon Troupe. Sekarang pahlawan utama ada di sini, semua orang menutup matamu dan mempercayakan dirimu pada kekuatan sihirku gelombang. Jain melepaskan kekuatan sihirnya. Saya melakukan apa yang dia katakan. Kekuatan sihir Jain menyentuh tubuhku, dan aku bisa merasakan sesuatu dicat di kulitku. Dilakukan. Ini ide palsu Anda. Petik 2. 3 menit. Hanya butuh 3 menit bagi kami untuk menjadi orang yang sama sekali berbeda dengan Jain's Gift. Saya membuka mata saya dan melihat ke kaca spion. Tercermin di dalamnya adalah gambar seorang perawat, bukan Kim Ha-jin. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin membuat ini menjadi sulit. Kita bisa saja menggunakan racun. Petik 2. Gagasan pertama Jain adalah menggunakan racun. Namun, benih iblis tidak bisa dibunuh dengan mudah. Itu sebabnya saya menyiapkan peluru yang membunuh dewa. Rencananya sederhana. Kami akan memasuki kamar Chae Jinyon yang menyamar sebagai perawat. Lalu kita akan membawanya keluar dan membunuhnya di tempat terpencil. Petik 2. Meskipun Jain membuat rencananya terdengar mudah, pada kenyataannya, itu sangat sulit mengingat keamanan di dalam rumah sakit VIP. Namun, itu dimungkinkan dengan kemampuan, penyamaran, Jain dan kemampuan, portal, Khalifah. Adapun bagaimana kita akan membawanya keluar, itu sebabnya dia ada di sini. Dia memiliki kemampuan untuk membuka portal. Tetapi jika undulasi kekuatan sihir terlalu besar, kita akan ditemukan oleh tentara bayaran di luar ruangan dan sistem keamanan. Jadi taruhan terbaik kami adalah menggunakan portal kecil yang hanya berjarak 20 km. Setelah Anda melewati portal, penyamaran yang saya pakai akan hilang. Tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang siapapun yang melihat Anda. Kami sudah memiliki penghalang di mana Anda dan Chae Jinyon akan berdiri. Petik 2. Di sana, saya harus menghadapi Chae Jinyon secara langsung.
Begitu kamu dan Khalifah pergi, bos dan aku akan membuat barang palsu yang akan tetap berbaring di tempat tidur. Untuk berjaga-jaga seandainya tentara bayaran masuk kembali. Yang perlu Anda lakukan adalah menyelesaikan tugas Anda dan kembali melalui portal helper. Petik 2. Kemampuan Jain memudar begitu targetnya melampaui jarak yang ditentukan. Untuk menjaga Cai Jinyon palsu, Jain harus tinggal di kamar rumah sakit. Sekarang, pergilah dan berpura-puralah seolah sedang menuju kantor. Hanya aku yang akan berada di sedan. Saya akan tinggal cukup dekat untuk menjaga penyamaran Anda jadi jangan khawatir. Pastikan Anda tidak lebih dari 4 km jauhnya. Petik 2. Pembatasan jarak dari Giant's Gift adalah 10 km ketika dia menyamar satu orang, 8 km untuk 2 orang, 6 km untuk 3 orang, dan seterusnya. Khalifah turun duluan, diikuti olehku, lalu bos. Sedan kemudian melaju perlahan. Kami bertiga mulai mengikuti sedan, sambil menjaga jarak yang sesuai. Kami berhasil memasuki rumah sakit VIP. Aku menuju ke konter dan menunggu Jain memanggilku. Haeyeon-si. Tepat pukul 11 pagi, Jain memanggil saya. Iya nih. Sudah waktunya untuk memeriksa kondisi Cai Jinyon-si. Ikuti saya di lantai bawah. Petik 2. Ah iya. Aku mengikuti Jain menuruni tangga, bersama seorang perawat dan seorang dokter. Mereka adalah bos dan Khalifah yang menyamar. Kami menurunkan eskalator dan tiba di lantai bawah. Begitu kami berada di depan kamar Cai Jinyon, Jain melihat ke clipboard yang dipegangnya dan berbicara kepada penjaga yang berdiri dengan bayaran. Pukul 11.10 pagi, saatnya untuk check up. Iya nih. Tentara bayaran membiarkan kami lewat tanpa curiga. Begitu kami memasuki ruangan, kami mengunci pintu. Di dalam, Cai Jinyon tertidur lelap. Jain bergumam pelan. CCTV. Saya bertugas menangani CCTV. Menggunakan jam tangan pintar saya, untuk sementara saya menghentikan CCTV. Hanya ini butuh 200 SP. Selesai. Baik. Jain menoleh ke arah bos. Bos, hati-hati agar tentara bayaran di luar tidak memperhatikan. Aku tahu. Bos melepaskan kekuatan sihirnya dengan sangat hati-hati dan menciptakan 2 boneka kekuatan sihir. Selanjutnya, Jain mengubah mereka menjadi Cai Jinyon dan perawat yang saya sembunyikan. Baiklah, selanjutnya, Khalifah. Baik. Segera setelah itu, Khalifah menciptakan portal kecil. Wong. Kali ini, gelombang kekuatan sihir lebih kuat. Kami harus bergegas sebelum tentara bayaran di luar memperhatikan kekuatan sihir dan masuk. Apa itu? Halo, apakah sesuatu terjadi di dalam? Saya menempatkan Cai Jinyon di kursi roda yang saya siapkan dan berjalan ke portal. Portal itu mengarah ke hutan yang sunyi. Tanah ditutupi dengan hujan es, dan pohon-pohon di dekatnya semuanya telanjang. Di depan saya bisa melihat bangku kayu. Aku memarkir kursi roda di sebelahnya dan menunggu Cai Jinyon bangun. Tiba-tiba, wajah Cai Nayun mulai tumpang tindih dengan wajah Cai Jinyon. Dia menatapku dengan senyum cerah. Namun, saya menekan pikiran yang muncul di kepala saya. Saya perlu membebaskan diri dari semua pikiran dan ide. Petik 2. Sialan. Tapi saya tidak bisa melakukannya. Saya mengeluarkan kotak putih yang saya bawa untuk berjaga-jaga. Rokok. Menempatkan apa yang secara tidak sengaja aku hentikan di mulutku, aku menyalakannya dengan kekuatan sihir. Asap tajam melewati tenggorokan saya dan menyerang paru-paru saya. Kombinasi nikotin dan tar yang tidak menyenangkan membuat saya rileks, meski hanya sedikit. Setelah menunggu dalam cuaca dingin dan asap rokok untuk waktu yang tidak diketahui, Cai Jinyon akhirnya membuka matanya. Petik 2. Cai Jinyon menatapku tanpa terganggu oleh pemandangan asing. Aku balas menatapnya dan membungkuk. Cai Jinyon berbicara. Petik 2. Kim Ha-jin. Saya tidak membalas. Di mana kita? Saya tidak membalas. Apakah sesuatu terjadi pada kamar rumah sakit? Saya tidak membalas. Sebagai gantinya, saya mengambil pistol saya dan mengisinya dengan peluru yang membunuh dewa. Ha-jin. Suara polos Cai Jinyon membuatku sakit hati. Aku menutup mataku dan menghela nafas panjang. Saya menjatuhkan rokok ke tanah dan menginjak bara keluar. Kemudian, saya akhirnya berbicara. Cai Jinyon-si, pernahkah kamu mendengar tentang benih iblis? Apa? Petik 2. Itu pasti sesuatu yang belum dikonfirmasi di dunia ini. Menatap Cai Jinyon, aku melanjutkan. Saya merasa perlu menjelaskan mengapa dia harus mati. Di satu sisi, itu untuk menunjukkan rasa hormat. Tapi sebenarnya, itu adalah pembenaran diri yang pengecut. Benih iblis adalah iblis yang mengambil alih tubuh manusia, hampir seperti parasit. Tapi begitu benih itu tumbuh, iblis akan mengambil alih tubuh inangnya, mengubahnya menjadi diri aslinya. Petik 2. Pakaian saya berkibar karena angin kencang. Karena saya merokok untuk pertama kalinya dalam hampir 1 tahun, saya masih bisa merasakan kepahitan di mulut saya. Perlahan-lahan aku mengangkat senjataku dan mengarahkannya ke kepala Cai Jinyon. Cai Jinyon-si, benih ini ada di dalam tubuhmu. Cai Jinyon menatapku diam-diam. Kamu akan menjadi iblis. Visi saya menjadi buram. Tanganku gemetaran tak terkendali.
Aku minta maaf. Memegang pistol dengan kedua tanganku, aku melakukan yang terbaik untuk menghentikan gemetarannya. Setelah menarik napas panjang, saya meletakkan jari saya di pelatuk. Maafkan aku, sungguh, maafkan aku. Namun, saya tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu. Wajah Chae Nayun bangkit di depanku. Wajahnya yang tersenyum tumpang tindih dengan Chae Jinyon. Perasaan yang dia miliki untuk saya menyentuh hati saya sekali lagi. Rasa sakit mengguncang hatiku, dan kesedihan mencekik tenggorokanku. Saya takut. Saya takut akan rasa sakit yang akan dia rasakan dan luka yang akan dia tanggung. Itu dulu. Wajah Chae Jinyon berkerut dengan ketakutan. Pada saat yang sama, energi iblis bangkit dari tubuhnya, membakar tanah dan mencekikku. Seluruh tubuh Chae Jinyon berubah menjadi hitam pekat. Chae Jinyon, atau lebih tepatnya iblis yang mengambil alih tubuhnya, menjangkau ke arahku. Dari jari-jari hitamnya yang mematikan dan mata berwarna darah, aku bisa merasakan niat membunuh yang tidak diragukan lagi. Tetapi bahkan ketika tangannya semakin dekat ke leher saya ragu-ragu. Karena kelelahan mental, saya tidak punya kekuatan untuk menarik pelatuk. Keraguan saya seharusnya menyebabkan kematian saya. Namun, tidak ada bahaya menghadang saya. Diam dan jauh. Seolah-olah dunia berhenti. Berdiri di tengah hutan yang tenang ini, saya melihat ke mata iblis. Mata merahnya membeku dan tidak bergerak, tetapi membawa sedikit air mata. Segera, hatiku tenggelam. Benih iblis tidak dapat tumbuh sepenuhnya dan diblokir oleh kehendak Chae Jinyon. Petik 2. Chae Jinyon menatapku, menekan kejahatan di dalam dirinya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya tidak bisa memperbaiki situasinya. Keputusan Chae Jinyon jelas, dan saya tidak bisa mengkhianati keyakinannya. Saya tidak bisa melakukan usahanya sia-sia. Mengepalkan gigiku, aku mengarahkan kembali senjataku. Kali ini, aku tidak akan ragu. Untuk saya, dan untuk Anda. Petik 2. Ketika jariku hendak menarik pelatuknya, sebuah pikiran kecil muncul di kepalaku. Chae Jinyon, pria yang aku buat. Dia adalah pahlawan yang baik, hangat, tanpa pamrih, dan benar. Kuang. Saya menarik pelatuknya. Dalam sekejap, dunia tampak semakin menjauh ketika cahaya yang cemerlang mewarnai lingkungan sekitar. Peluru yang membunuh dewa menembus dahi Chae Jinyon dan menghancurkan benih yang berada di dalamnya. Darah dan cairan otaknya berceceran di seluruh tubuhku. Tulang-tulangnya menyentuh kulit saya, dan suara dering aneh bergema di telinga saya. Kakiku menyerah, dan aku jatuh ke tanah. Segala macam emosi menyapu saya. Wajah saya menjadi basah dengan apa yang bisa berupa air mata atau darah. Ah! Dari mulut saya, sebuah suara yang tidak bisa dilihat keluar. Saya tidak tahu apakah itu tangisan manusia atau binatang buas. Hari ini, saya membunuh Chae Jinyon.